Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman. Selamat sore dan terima kasih telah hadir di pertemuan kali ini. Eh, di kesempatan kali ini kami kelompok akan menerangkan tentang sebuah alat yang bernama Thermo 43i. Dan di kelompok kami beranggotakan 4 orang. Ada kawan kami Adi Wijaya, Akmaluddin Ramadan, Muhammad Sauri Isjayansyah, dan saya sendiri Pandu Adi Wijaya. Baik, untuk alat termo 43i ini adalah alat analisa sulfur dioksida atau SO2 yang menggunakan teknologi fluoresensi untuk mengukur konsentrasi SO2 di udara. Prinsip operasinya adalah ketika alat ini eh, mengeksitasi molekul SO2 dengan panjang gelombang cahaya tertentu menyebabkan molekul tersebut memancarkan sinyal fluoresen yang sebanding dengan konsentrasi SO2. Spesifikasi alat ini eh, rentang pengukuran 0 sampai 100 ppm dengan akurasi kurang lebih 2% dari pembacaan. Kemudian resolusinya adalah 0,1 ppm, waktu respon sekitar 30 detik dan eh, daya konsumsi dayanya 100 sampai 240 volt AC pada 50 hingga 60 Hz. Kemudian untuk instalasi persyaratan instalasi. Pertama, permukaan yang permukaannya harus stabil dan rata. Kemudian terhubung pada stop kontak dan kabel komunikasi data perlu disiapkan atau kalau tidak siapkan jaringan yang stabil untuk komunikasi data ke alat tersebut. Kemudian untuk prosedur instalasi, buka kemasan alat analisa dan semua aksesnya. Kemudian alat tempatkan alat analisa pada permukaan yang stabil dan rata. Kemudian menghubungkan kabel daya ke alat analisa dan stop kontak. Kabel komunikasi data jika eh, ke alat analisa dan komputer jika diperlukan atau menggunakan eh, komunikasi nirkabel. Ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya fitur dari Thermo 43i telah memenuhi standar US EPA, UK Environmental Agency, and Uni Eropa, dapat disambung dengan Ethernet, lalu tombol yang jelas dan layar tampilan yang besar, dan software yang mudah diunduh. Next. Oke, selanjutnya itu adalah maintenance atau pemeliharaan. Pemeliharaan Thermo 43i dapat dilakukan dengan berikut. Yang pertama, membersihkan perangkat secara teratur, yang tujuannya untuk mencegah pembentukan debu dan memastikan aliran udara yang baik. Yang kedua, dengan memeriksa atau mengganti sensor suhu jika diperlukan. Yang ketiga, update perangkat software dan firmware sesuai dengan petunjuk dari pabrikan. Dan yang keempat, lakukan power cycling rutin untuk mencegah overheating. Yang selanjutnya yaitu troubleshooting, dapat dilakukan dengan berikut. Yang pertama, dengan memeriksa sumber daya listrik dan memastikan bahwa itu berfungsi dengan baik dan benar. Yang kedua, verifikasi dan alignment sensor suhu. Yang ketiga, eh, memeriksa software dan firmware perangkat untuk update. Dan yang keempat, mengkonsultasikan pengguna atau hubungi tim dukungan pabrikan untuk bantuan yang lebih lanjut. Next. Yang berikutnya yaitu servicing. Eh, Alat analisa memerlukan servis berkala untuk memastikan kinerja optimal. Ini termasuk membersihkan jendela dan lensa optik penganalisis, memeriksa kabel daya dan kabel komunikasi data dari kerusakan atau keausan, dan melakukan pemeriksaan kalibrasi.
Untuk safety alerts, alat analisa ini memiliki peringatan keselamatan untuk memastikan pengoperasian yang aman dan mencegah kerusakan peralatan. Peringatan ini mencakup peringatan tentang mengangkat alat analisa dengan penutup atau perlengkapan eksternal lainnya, menangani komponen internal, dan memastikan grounding yang benar. Next. Selanjutnya itu dari deskripsi sistem dari Thermo 43i. Thermo 43i berkinerja sangat tinggi yang dirancang untuk mengukur konsentrasi sulfur dioksida atau SO2 di udara sekitar. Alat ini menggunakan teknik fluoresensi UV dan mampu mendeteksi kadar SO2 hingga 100 ppm. Alat analisa ini dilengkapi dengan konektivitas Ethernet untuk akses jarak jauh yang lebih efisien, antar muka yang mudah digunakan dengan tombol pemrograman dan layar yang lebih besar, serta memori flash untuk meningkatkan kapasitas memori dan perangkat lunak dengan kemampuan dan pengguna. Next. Yang selanjutnya itu operasi. Prinsip operasional dari Thermo 43i menggunakan lampu UV se- yang dipulse untuk meningkatkan intensitas optik. Pulsing lampu UV memungkinkan deteksi SO2 dengan konsentrasi yang lebih rendah. Untuk input dan outputnya sebagai berikut. Inputnya menggunakan 16 digital input standar, 8 analog input, 10-10 VDC opsional. Dan outputnya 10 status relay standar, 0-20 atau 4-20 miliampere current output. Next. Berikutnya itu cara pengoperasian. Cara pengoperasian dari Thermo 43 ini ada 4 proses, yang yaitu yang pertama dengan menyalakan perangkat dan membiarkan memanas atau mendingin sesuai dengan pengaturan suhu yang kita telah tentukan sebelumnya. Yang kedua, dengan menyesuaikan pengaturan suhu menggunakan panel kontrol atau remote control. Lalu yang ketiga, kita dapat memantau suhu menggunakan tampilan layar atau sistem pemantauan jarak jauh. Dan yang keempat, eh, melakukan tugas pemeliharaan rutin sesuai dengan jadwal. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada kinerja sistem, itu terbagi menjadi 6. Yang pertama ada linearity, itu Thermo 43i memiliki linearity yang baik dengan koefisien korelasi 0,75 dan MSE sebesar 13,21. Yang kedua, sensitivity. Thermo 43i memiliki sensitivitas baik dengan kemampuan mengukur konsentrasi SO2 yang sangat rendah. Tiga, specificity. Thermo 43i memiliki spesifisitas yang baik dengan kemampuan mengukur konsentrasi SO2 yang spesifik dan tidak terpengaruh oleh konsentrasi gas lain. Yang keempat ada aplikasi. T43i memiliki aplikasi yang baik dengan kemampuan mengukur konsentrasi SO2 dengan akurasi yang tinggi. Yang kelima, precision. T43i memiliki presisi yang baik dengan kemampuan mengukur konsentrasi SO2 dengan presisi yang tinggi. Yang keenam, stability. T43i memiliki stabilitas yang baik dengan kemampuan mengukur konsentrasi SO2 dengan stabilitas yang tinggi. Next. Nah, dengan demikian, kinerja T43i dapat dilihat sebagai berikut. Linearity dengan nilai 0,75, sensitivity-nya rendah, spesifisity-nya spesifik, akurasinya tinggi, precision tinggi, repeatability-nya tinggi, dan stability tinggi. Untuk meningkatkan fungsi dan kinerja T43i, pertimbangan perlengkapan opsional berikut. Yang pertama, sistem monitoring jarak jauh untuk monitoring suhu secara real time. Yang kedua, sensor suhu tambahan untuk monitoring suhu multipoint. Yang ketiga, software dan firmware yang disesuaikan untuk persyaratan aplikasi yang spesifik. Nah, kesimpulan dari tema 43i yaitu adalah perangkat mengatur suhu yang andal dan efisien yang dirancang untuk manajemen suhu yang tepat dalam berbagai aplikasi industri dengan memahami prinsip operasional, pemasangan, pengoperasian, pemeliharaan, pemecahan masalah, servis,
dan perlengkapan opsionalnya. Anda dapat memastikan kinerja optimal dan umur panjang perangkat. Next. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Next. Ya, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kurang lebihnya mohon maaf.